bener ya. Iya, bener jawabannya. Itu di modul 8.30 ya. Ya, Anda silakan buka modul 8.30. Jadi di situ ditulis ya, ada dua strategi yang bisa dilakukan tidak pada saat tahap major ya. Yang pertama, mempertahankan pangsa pasar. Jadi gimana supaya pangsa pasarnya itu enggak semakin tergerogoti ya, tapi tetap. Yang kedua, tetap melanjutkan pertumbuhan volume. Mungkin pertumbuhannya tidak sesignifikan pada masa pertumbuhan ya, tapi tetap ada pertumbuhan ya. Nah, untuk pertumbuhan ini bisa dilakukan dengan penetrasi lanjutan. Jadi strategi penetrasi lanjutan atau menggunakan perluasan penggunaan atau ekspansi pasar. Oke, saya tulis dulu. Sama. Ini Mas Kunto Bimo nggak hadir ya? Oke, pertanyaan ke-9 siapa yang mau jawab? Sepertinya semua sudah jawab ya. Yuk, siapa? Pertanyaan ke-9. Oke, Mbak Suci ya. Strategi pertumbuhan dalam mature PLC dapat dilakukan dengan melakukan 3 strategi, yaitu penetrasi lanjutan, perluasan penggunaan, dan ekspansi pasar. Barusan saya sebutin tadi. Barusan saya jelasin ini. Jadi kalau salah kebangetan. Strategi pertumbuhan lanjutan ya. Dalam mature PLC itu product life cycle maksudnya ya, dapat dilakukan dengan melakukan 3 strategi: penetrasi lanjutan, perluasan penggunaan, dan ekspansi pasar. Benar atau salah? Iya benar, sudah saya jelaskan barusan ya. Di benar. Oke. Jadi kalau salah ya kebangetan nih, barusan dijelasin. Wah, gila, benar semua ya. Benar semua. Wah, ini kalau Anda bisa jawab nomor 10 benar, perfect berarti kalian ya. Ya, perfect sekali nih. Nggak ada bantuan yang dipakai ya kan? Juga nggak ada yang salah. Oke. Yuk, yang 10, nomor 10. Waduh, baru datang. Maaf Pak, baru datang. Ya, oke, selamat datang Mas Kunto. Oh, nomor 10 buat Mas Kunto gimana? Oke, nomor 10 ya Mas ya. Tapi jangan sampai salah loh ya. Karena ini semua jawabannya benar ya. Kalau Anda lihat di sini, semua teman-teman jawabnya benar ya. Nggak ada yang salah, nggak ada minusnya. Kemudian nilainya juga bantuan pertanyaannya juga tidak dipakai ya. Oke, siap. In English nih terakhir nih. Pertanyaan terakhir in English. Ayo, Mas Kunto siap? Mas Kunto siap? Mana suaranya? Oh, open book kok ini. Jadi boleh buka buku. Oke. Oh, in Indonesia ternyata. Memaksimalkan arus uang atau cash flow ya. Cash flow itu arus uang. Jangka pendek adalah sasaran strategi maintenance. Benar atau salah? Nah, ini di itu ya, di apa? Di pasar decline ini. Yang menurun. Wah, ini kasihan Mas Kunto ini. Ngerti-ngerti apa itu ya?
diberi pertanyaan. Enggak apa-apa, kalau Anda nggak tahu, Anda boleh tanya ke teman yang lain ya. Jadi kita sekarang memasuki di fase decline ya. Setelah tadi major, akhirnya kan decline, menurun. Nah, kemudian ini ada satu strategi namanya strategi maintenance ya. Sebetulnya ada 4 strategi ya. Ada harvesting, maintenance, profitable survivor, sama niche ya. Nah, ini kita ngomong maintenance. Nah, apakah strategi maintenance itu tujuannya adalah memaksimalkan arus uang jangka pendek? Benar atau salah ya? Jadi kalau Mas Kunto nggak yakin, silakan ya tanya ke temannya yang lain. Ini open book kok ya, open book. Kalau Mas Kunto, oke, salah. Kenapa salah Mas Kunto? Kenapa salah? Oke, betul sekali. Jadi kalau kita memaksimalkan arus uang jangka pendek itu adalah sasaran dari harvesting ya, atau memanen. Oke, aduh, pinter-pinter ya. Luar biasa. Oke, selesai. Wah, perfect ini. Oke, luar biasa. Perfect. Oke. Eh, oke, selesai nih pertanyaan terakhir. Jadi kurang lebih modul 8 itu seperti itu ya. Jadi Anda belajar mengenai beberapa strategi yang disesuaikan dengan situasi yang pada saat market itu ya. Dan produk itu saya ingatkan bahwa juga mengalami siklus seperti manusia ya. Ada 4 siklus. Pertama introduction, kemudian growth, mature, kemudian decline. Nah, setiap fase-fase itu memiliki strategi yang berbeda-beda. Oke. Nah, sebelum saya itu nih nyanyi nih, eh saya malu soalnya ada teman. Oke, apa? Saya kasih tugas deh. Ya, jadi tanggal 25 April adalah deadline pengumpulan nilai tugas. Iya, betul. Oke. 25 April adalah deadline ya, deadline pengumpulan tugas. Nah, selama ini masih ada satu tugas yang terkumpul. Presentasi. Ya, karena tugas peta konsep itu sampai sekarang saya belum dapat dari Anda.
belum ada yang ngumpul ya tugas presentasi peta konsepnya, mind mapnya belum ada yang ngumpul sampai sekarang. Nah tapi nggak apa-apa, jadi saya kasih dua tugas lain ya. Tugas yang pertama Anda buat tetap sama buat peta konsep modul 8. Kemudian tugas kedua buat peta konsep modul 9. Oke. Enggak, modul 8 dan modul 9 saja. Jadi total ada 3 tugas yang nanti akan saya serahkan ke pengurus ya. Pertama nilai tugas presentasi, kemudian peta konsep modul 8 dan peta konsep modul 9. Nah ini nanti deadline Anda kumpulkan ke saya kapan nih? Sekarang tanggal 2 ya. Kalau tanggal 13 gimana? 13 April ya. 13 April Anda kumpulkan ke email. Oke, Anda kumpulkan ke sini. Oke, Anda bisa buat manual atau digambar di kertas. Terus Anda foto atau scan boleh. Terus Anda email. Atau ya yang belum diupload presentasinya ditunggu. Kemarin ada beberapa ya, ada 3 mahasiswa yang belum, ditunggu untuk videonya segera karena nanti kita deadline-nya 25 April. Oke, kemudian yang sudah ya nggak apa-apa. Jadi saya lanjutkan. Jadi Anda untuk peta konsep Anda bisa buat manual. Manual artinya Anda gambar di kertas, kemudian di scan atau di foto, lalu di emailkan. Atau yang kedua Anda pakai Xmind ya, aplikasi. Jangan lupa di convert ke JPG. Oke. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kelas malam hari ini. Ya untuk presentasi diupload ya Mbak. Oh apa ya, nyanyi apa ya, hutang apa ya, saya kok lupa ya. Oke. Nyanyi dulu. Oke deh, saya nyanyi deh. Oke. Ya tadi saya sempat cari-cari ya mengenai makna dari lagu Gundul-Gundul Pacul. Ya itu bagus sekali sih. Jadi itu maknanya itu mengenai karakter seorang pemimpin ya, yang seharusnya seperti apa gitu ya. Ya itu nanti Anda bisa search di Google mengenai ini. Oke, ini Mas Kunto nih luar biasa ini ya. Ya, Gundul-Gundul Pacul adalah pesan buat teman-teman yang akan jadi calon pemimpin ya. Apalagi ini kita bertepatan dengan itu ya, pemilu ya. Ya, oke nanti Anda bisa cari lah maknanya apa. Oke, saya nyanyi dulu deh.
Oke. Tepuk tangan dulu dong. Sebelum nyanyi tepuk tangan dulu. Kayaknya itu kalau tepuk tangan maksa ya. Oke. Gundul gundul vaco kembelengan nyunggi nyunggi wakoko kembelengan wako lempang sekane dadi saratan wako lempang sekane dadi saratan wako lempang sekane dadi saratan. Oke deh. Saya udah nggak punya utang berarti. Satu. Apaan? Eh, saya di Google cari coba nemunya ini. Oh, versi yang itu ya, yang slow. Gundul gundul pacoco gembelengan nunggi nunggi wakoko gembelengan wako lempang sekane dadi saratan wako lempang sekane dadi saratan. Udah versi slownya itu. Oh, versi dangdut. Nggak bisa saya nyanyi dangdut. Sebetulnya wakul atau bakul sih? Ya, ada ya beberapa yang pakai wakul, ada yang beberapa bakul ya. Ya, wakul ya, bener wakul ya. Jadi setahu saya wakul itu tempat nasi ya. Ya, wakul itu kayak tempat nasi gitu ya. Wakul itu mungkin wadah sekul kali ya. Wadah sekul ya. Wakul di kau. Oh, sama ya. Oh, kalau bakul itu penjual bener. Kalau bakul itu penjualnya ya. Bakul bakul. Oh iya iya betul. Sejenis centing ya. Oke, sudah ya, saya sudah melunasi hutang saya. Semoga Anda menikmati malam hari ini dan tetap belajar ya. Tetap belajar. Anda kalau ada pertanyaan kayak Mbak Yuliana tadi, tanya aja ya, nggak apa-apa ya. Saya senang kalau Anda tanya. Jadi artinya Anda pengen tahu ya. Kalau Anda ada pertanyaan, tanya besok waktu kelas kita bahas sama-sama. Ya, pokoknya tips saya untuk Anda ya, saran saya untuk Anda tetap baca modulnya itu ya, tetap baca modulnya. Jangan pasrah sama tutornya. Jangan pasrah sama tutornya. Anda baca modulnya, kalau perlu Anda bikin catatan, kalau memang perlu diorat-orat ya diorat-orat untuk memudahkan Anda belajar. Itu aja sih. Kemudian besok kita masih kelas lagi ya, jam 9 ya. Jangan lupa. Oh iya, nanti kita kalau nggak salah tanggal 13 ya, kita masih ada TTM, bener ya?
13 atau 20. Soalnya ada teman mahasiswa yang bilang, "Pak, nanti tanggal 13 saya diajak makan bareng gitu sama teman-teman." Angkatan berapa ya? Angkatan 3 ya. Saya diajak. Dan saya bilang, "Wah, Mbak, saya nggak tahu soalnya jadwalnya belum keluar." Gitu. Kalau kalau ada ya mau-mau aja lah diajak, ditraktir kok. Oke. Uh, Oke, saya ingetin lagi, jangan lupa nanti Anda masih ada tugas ya, buat peta konsep modul 8 dan modul 9 itu untuk tugas 2 dan tugas 3 Anda. Ini jangan lupa Anda kerjakan ya. Terus yang nggak bisa hadir TTM ya nggak apa-apa lah, kan nggak harus juga kan. Yang bisa ya, yang nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Yang bisa ya, mari kita bersenang-senang. Rencana saya pada saat TTM nanti saya mau buat itu ya, latihan. Nanti kita akan bahas soal-soal yang apa? Soal-soal UAS 2 tahun lalu kalau nggak salah ya. Oh ya, ada beberapa mahasiswa yang sudah kirimkan mind map, betul. Ya kayak iya betul. Ada yang sudah saya sempat cek, ada yang sudah saya terima. Tapi kebanyakan belum kirim ya. Kebanyakan belum kirim. Nah, yang belum kirim Anda kirim yang modul 8 dan 9 aja nggak apa-apa ya. Yang penting ini, tapi kalau Anda mau kirimkan modul 1 sampai modul 9 ya that's okay, nggak apa-apa. Tapi yang saya pentingin 8 dan 9 aja. Ya. Presentasinya hasil dari konsep mind map. Oh, enggak, presentasinya sendiri. Anda buat PPT sendiri. Seperti kemarin Mbak Yuliana sempat buat ya. Ya kayak Mbak Yuliana itu bagus sekali. Ya, bagus. Oh ya, oke, Mas Kunto. Oke, nanti coba saya cek lagi ya. Tapi kemarin memang sudah ada beberapa mahasiswa yang kirimkan, sudah saya terima kok. Tapi kebanyakan belum kirim ya. Nah, yang belum kirim, kalau Anda enggak, kalau Anda malas bikin peta konsep dari modul pertama ya kumpulkan modul 8 dan 9 saja. Ya, kalau Anda mau rajin seperti Mbak Suci dan Mas Kunto ya nggak apa-apa, Anda bikin sampai modul 1 sampai 9 gitu. Tapi at least 8 dan 9 Anda buat ya. Karena saya pakai untuk nilai tugas. Ya, oke, nanti Mbak Nana setelah ini dikirim ya. Oke, kalau tidak ada hal lain yang mau ditanyakan, saya akhiri kelas malam hari ini. Sampai ketemu besok. Besok ingat ya, bahannya modul 9 ya. Untuk presentasi modul berapa Pak? Nanti tanya ke Mbak Suci. Sepertinya sudah diposting di grup ya Mbak. Ini presentasi yang lalu itu loh, yang kita sudah buat kemarin itu ya. Nanti untuk itu yang dulu itu betul-betul ya, itu saya jadikan nilai tugas petang. Ya yang sudah ya nggak usah gitu kan, yang belum aja. Yang kemarin kalau nggak salah ada Mbak Suci ya, Mbak Suci juga belum ya. Kalau kegedean kuotanya, Anda ngapain sampai kegedean kuotanya? Orang cuma 7 menit kan. Harusnya kalau 7 menit 10 menit bisa gitu. Artinya Anda harus kurangin waktunya. Coba direkam lagi Mbak Suci. Mbak Suci rekam lagi tapi buat 10 menit aja. Anda pasti buatnya lebih dari 10 menit itu. Ya 10 menit aja, jangan lama-lama ya. Oke, ada lagi yang mau dibahas? Kalau tidak ada, kita akhiri kelas malam hari ini. Sampai ketemu besok jam 9 modul 9 ya. Open book atau close book? Open book atau close book? Ya, kita akan quiz lagi. Oh, bukan tutor UT, salah Mbak Wina, bukan ini ya. Bukan devri.tutor ini, devri.dosenutt@gmail.
Iya salah berarti. Ini harus koreksi dulu. Oke, saya akhiri kelas malam hari ini. Terima kasih. Besok lagunya tapi bukan aku ya. Oke, tapi bukan akunya Crespati ya. Oke, siap. Saya siapkan. Anda semakin pintar ya ternyata. Atau besok close book aja ya. Jadi deh, nanti kita bahas lagi. Oh iya, jangan lupa ya tadi yang masalah itu strategi apa tadi saya lupa. Ya, yang tadi yang saya tanyakan itu. Anda kalau apa tahu jawabannya, Anda silakan posting di grup ya. Oh ya, strategi ini serangan sisi dengan strategi serangan mengepung ya. Tanya apa Mbak Suci? Duh, saya ini kebelet nih. Oke, apa Mbak Suci tanya apa? Oh ya, gimana penerapan? Oke, kalau saya pikir untuk produk-produk unsold goods ya, itu lebih baik menggunakan pendekatan personal selling ya, promosinya personal selling. Karena kadang kan untuk produk-produk unsold goods itu kan konsumen tuh nggak aware bahwa produk ini tuh penting gitu loh ya. Nggak ngerti kegunaannya. Makanya kalau pendekatan-pendekatan personal itu jauh lebih efektif daripada kalau kita pakai apa cara iklan atau apa ya, iklan itu terlalu susah lah, karena unsold good kan kadang konsumen apa sih, produk apa sih, nggak ngerti gitu kan, nggak kan, padahal itu penting gitu ya. Masih ingat nggak contoh satu produk unsold goods? Contohnya apa untuk produk unsold goods? Contohnya produk asuransi ya. Produk asuransi itu adalah salah satu contoh produk unsold good. Nah, itu untuk pendekatannya pendekatan personal ya. Personal selling itu lebih baik. Makanya kita lihat untuk produk-produk asuransi mereka kebanyakan menggunakan uh, tenaga pemasar personal ya, melalui agency seperti itu. Jadi strategi promosi yang paling tepat menurut saya itu personal selling ya. Ya, terjawab nggak Mbak Suci? Terjawab nggak? Mm-mm. Oke, ada lain nggak pertanyaan lain? Nah, itu kalau Anda mau baca di modul 4.21 ya, itu ada tuh tabelnya itu ya. Nah, itu sudah ada itu di 4.22 itu ada itu promosi untuk unsold itu iklan dan penjualan agresif oleh produsen dan pedagang. Tapi menurut saya yang paling efektif ya memang pendekatan yang itu, yang personal ya, personal selling yang paling efektif. Di 4.22 Mbak itu ada Mbak ya, atau 4.14 di tabel itu ya, sampai 4.22 itu ada itu. Untuk yang promosi Anda bisa lihat di 4.22 ya.